Hari ini Mister akan menunjukkan tips untuk meningkatkan disiplin rohani. Jadi ingat, sekarang kita fokus ke disiplin rohani. Ya, disiplin itu banyak, ada disiplin rohani, ada disiplin jasmani, ada disiplin jiwani. Ya, sebenarnya itu satu paket, tidak bisa dipisahkan karena di dalam diri manusia itu ada 3 ya. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Tapi kita akan fokuskan ke rohaninya. Ya. Nah, ada tips meningkatkan disiplin rohani. Mister percaya kalian pasti bisa. Ya, asal itu dilatih. Ya, mengapa ada anak tidak rohani atau sulit menjadi orang rohani? Karena pasti dia tidak pernah mendisiplin dirinya. Ya. Dan bahkan kamu mungkin pernah mendengar istilah yang menyakitkan. Yang pertama, sok rohani katanya. Ya. Terus yang enggak rohani itu pasti sering kita dengar ya. Sok rohani dan tidak rohani itu. Kalau bagi Mister ya silahkan saja lah menilai apapun, yang penting kita punya hubungan dengan Tuhan itu baik. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Mau dia bilang sok rohani atau tidak rohani ya terserah. Manusia kan hanya melihat covernya. Ya, jangan terganggu dengan istilah itu selama hidupmu baik-baik saja. Karena untuk membuat orang setuju untuk hidup ini tidak bisa. Tidak bisa kamu membuat orang banyak setuju atau membuat semua orang setuju. Enggak. Pasti ada yang tidak setuju ya. Yang penting hidup kita berkenan. Oke, ya. Ya, ini dia. Yang pertama, kalahkan diri sendiri. Yang pertama, kalahkan diri sendiri atau kemalasan. Nah, itu yang pertama. Untuk menjadi orang rohani, kamu harus kalahkan dirimu dulu. Kenapa? Karena diri kita ini cenderung ingin enak. Tubuh kita ini cenderung ingin yang baik-baik, tidak mau menderita, kan gitu kan? Sehingga kamu harus kalahkan dulu. Kalau malas kamu harus bangkit dulu. Ya, coba kalian renungkan seberapa banyak kalian kalau mau ibadah itu malas kayak gitu, malas. Kalau nggak malas malas kayak gitu kan? Hanya gara-gara untuk ibadah. Apalagi kalau sudah main game, pura-pura lupa dia jam ibadah. Begitu sudah lewat, lupa. Padahal sebenarnya aku tadi mau ibadah, mau menyembah Tuhan, mau sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi sudah lewat jamnya, pura-pura. Bukan kamu lupa, tapi dilupa-lupain. Nah, kalau kamu sudah tahu bahwa kamu malas harus dipaksa. Nah, yang kedua, fokuskan pikiran dan hati pada Tuhan. Ingat langsung Tuhan. 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 Kayak gitu. Kamu harus pikirkan Tuhan. Kalau Mister sering dengan lagunya, waktu Mister udah berhasil melawan kemalasan, Mister ingat sama Tuhan dengan sebuah lagu. Oh Tuhan, ini aku, pakailah hidupku sesuai rencanamu. Datang ke Tuhan itu, ya jangan selalu minta doang. Ya, jangan datang ke Tuhan, aku mau HP, Tuhan aku mau laptop. Asal datang ke Tuhan tak pernah memuji dan menyembah. Minta aja terus. Ya.
Datang ke Tuhan itu coba sesekali tidak usah minta, tapi penyembahan. Pikirkan Tuhan. Ya, coba sekarang latihan. Coba Tuhan, pikirkan Tuhan. Coba pikirkan Tuhan. Pikirkan Tuhan dan rasakan Tuhan di hatimu. Nah, itu dia. Ini kalian serius nggak ini? Siapa yang kalian pikirkan? Nanti wewe gombel yang kamu pikirkan. Ayo, siapa yang kamu pikirkan? Lupakan dia. Sekarang Tuhan pikirkan dulu. Nggak usah pikirkan dia pakai baju apa, ya pakai parfum apa. Nggak usah. Kemarin itu loh, waktu hari Minggu aku ketemu sama dia di gereja. Dia mengenakan baju yang bagus. Mister lihat Rena itu di lobi lembah pujian. Nggak tahu Rena melihat Mister atau enggak. Mana Rena? Halo Rena. Halo Mister. Kamu kemarin Minggu di lembah pujian kan? Iya. Mister tahu. Kamu lihat Mister enggak? Enggak. Ada di mana Mister? Kamu bersama anak cewek sedang bicara-bicara di lobi sampai diusir sapam jadi menyingkir. Benar kan? Iya. Nah itu, Mister bisa tahu, Mister lihat dari langit yang begitu luas. Masa kamu nggak lihat Mister? Oke, ya itu dia ya. Jadi tadi sudah pikirkan Tuhan, sekarang tetapkan tujuan dan target yang ingin dicapai. Apa yang ingin kamu capai? Misalnya aku ingin rohani, bisa menyembah Tuhan dengan luar biasa, asal menyembah Tuhan tersentuh hatinya. Ya. Atau kamu ingin punya pengetahuan Alkitab yang baik. Ya. Asal kamu baca Alkitab, wawasanmu nambah. Apa yang mau kamu capai? Kalau Mister, tujuan Mister yang ingin Mister capai adalah mati masuk surga. Keren ya? Tujuan yang Mister ingin capai adalah mati masuk surga dengan upah yang melimpah. Makanya Mister pelayanan. Ya. Untuk menyenangkan Tuhan. Di masa mudaku Tuhan, hidupku hanya untukmu. Ya, jangan kamu punya filosofi di masa mudaku Tuhan foya-foya. Tolong jelaskan visi misimu, visi foya, misi foya. Visi misi foya-foya. Oh my God. Nanti kalau aku udah tua Mister, umurnya 60, 70 baru aku datang ke Tuhan. Karena kan udah mau mendekati ajal. Ya kalau kamu nyampe 60 atau 50. Ya. Ada anak yang mati muda, nggak nyampe tua, umur 20 sudah dipanggil Tuhan. Akhirnya nggak siap. Ya, kita nggak tahu hidup ini, nak. Misteri hidup ini kita nggak tahu. Kapan kita dipanggil Tuhan? Ya, saran Mister kalau dipanggil Tuhan nggak usah dengar. Ya, nggak usah dengar kalau dia panggil. Pasti kamu nggak dipanggil. Pura-pura nggak dengar. Kalau kamu dengar, selamat jalan. Oke, 4. Buat jadwal kegiatan rohani secara tertulis. Ini ke depan kita akan praktekkan ya. Buat jadwal kegiatan rohani. Ini latihan ya. Kalau kamu sudah terbiasa, udah punya habit, nggak pakai jadwal juga sebenarnya nggak masalah. Tetapi untuk melatih itu anak remaja perlu ya, jam berapa kamu baca Alkitab misalnya, jam berapa kamu berdoa misalnya, itu harus ada jadwalnya. Minimal kamu terpush ya kan untuk melakukannya. 5. Lakukan kegiatan rohani sesuai jadwal yang dibuat. Jangan kamu buat jadwal kegiatan rohani tapi kamu nggak terapkan. Ya. Sesekali 2 kali mungkin oke lah karena mungkin ada halangan.
Tetapi kalau setiap kali kamu menabrak terus, kamu berubah terus sesuai jadwal, misalnya hari Senin aku baca Alkitab 1 pasal jam 7 malam. Tapi kamu nggak lakukan. Begitu terus, jadi jadwal yang dibuat tidak ada gunanya. Jadi lakukan kegiatan rohani sesuai jadwal yang dibuat. Oke. Nah, dan terakhir, berusahalah untuk selalu disiplin dengan jadwal kegiatan rohani yang kita buat sendiri atau kita susun sendiri. Itu dia anak-anak yang Mister kasihi. Nanti kita akan terapkan ini the next dalam pertemuan berikut. Ya, Mister minta secara praktis kalian membuatnya. Tapi sekarang, nah, Mister ingin kamu belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Ya, dari tokoh-tokoh Alkitab, Mister ingin kalian belajar disiplin rohani. Siapa dia? Ini dia. Nah, ini dia. Jadi Mister minta setiap siswa baca Alkitab. Ya, ini tugas mandiri, personal. Mohon perhatikan semua. Baca kitab Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 23. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 28. Nah, kerjakan nomor 1, kesimpulan dari kedua cerita itu apa? Ya. Lalu pendapat pribadi tentang cerita itu apa? Nah, 3, temukan teladan apa yang diberikan Daniel dan Yosua mengenai disiplin. Ya, catatannya kumpul ke LMS di akhir pembelajaran. Kumpul dalam bentuk Word atau PDF. Mister kasih durasinya ini 35 menit. Ya, durasi 35 menit. Nah, tolong perhatikan, tolong jangan disalahpahami nomor 1. Kesimpulan dari kedua cerita itu artinya buat aja satu paragraf. Intinya apa? Itu tentang apa gitu loh. Jangan lagi kamu menyalin ayat. Paham ya? Makanya kamu baca dulu ya ayat ini, lalu inti kesimpulannya apa? Ini bicara tentang apa? Misalnya Daniel ketemu ini, lalu begini, kayak gitu aja. Lalu Yosua ngapain? Gitu aja. Singkat saja, tidak usah terlalu panjang. Nanti kamu nggak cukup waktunya. Itu kesimpulan. Kecuali Mister minta ringkasan. Kalau ringkasan baru panjang, ya. Atau intisarinya juga bisa panjang, tetapi kesimpulan itu tentang apa sih gitu. Cerita dalam Daniel ini cerita tentang apa sih gitu. Dalam Yosua ini kesimpulannya apa sih? Nah itu singkat-singkat saja ya supaya tidak terlalu banyak waktumu habis di sini karena ada anak itu sampai memindahkan ayat. Pindah ayatnya ya. Di copy paste doang. Jadi terlalu panjang nanti. Lalu nomor 2, pendapat pribadi tentang cerita di atas itu bagaimana? Pendapat ini pun singkat saja. Pendapat itu bebas. Ya, pendapat pribadimu tentang cerita di atas itu bagaimana? Baik Daniel maupun Yosua. Ya, dua-duanya dikerjakan ya. Lalu nomor 3, teladan apa yang diberikan Daniel dan Yosua mengenai sikap disiplin. Nah, ini poin-poin saja. Misalnya, teladan yang diberikan Daniel adalah misalnya ya berdoa gitu-gitu aja. Misalnya berdoa, bayar hutang tepat waktu misalnya ya. Jadi singkat aja, jangan kamu menggunakan kalimat yang panjang, lebar, luas dan dalam. Ya singkat-singkat aja untuk teladan ini. Yosua apa teladan yang bisa ditulis? Suka menabung misalnya, gitu aja. Tapi pastikan kamu merasa sudah menemukan teladan selengkap mungkin berdasarkan ayat yang Mister minta. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Mister, Ya. itu buat ceritanya keduanya ya, Daniel sama Yosua, atau pilih salah satu? Oh, dua-duanya.
Dua-duanya, makanya baca dengan cepat kedua ayat ini lalu intisarikan. Bisa? Bisa, Mister. Ada lagi? Latihan membaca ayat dengan cepat, lalu bagi kamu yang mohon maaf mungkin non-Kristen, ini gunakan ilmu membaca cerita. Jadi kamu akan tahu cerita tentang apa. Begitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Mister kasih durasi 35 menit. Ya, udah lewat 1 menit ya. Sampai selesai. Nanti Mister harap sudah kumpul di LMS, kumpul di pelajaran agama semester 2 ya. Yang paham bisa kasih jempol. Halo, ini yang mati kamera ini nggak ada jempol, Mister lihat. Yang mati kamera. Oke. Baik, silakan dikerjakan. Oh ya, silakan di screenshot dulu, screenshot. Mister mau stop share. Screenshot, Mister mau stop share. Langsung dijawab saja ya. Sudah screenshot, Mister akan stop share. Oke, sudah ya, Mister akan stop share. Kalau sudah di screenshot.